Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Lutfiana Sabila Nur Afifah, kemudian Mbak Indah dan Mbak Ade Oktaviani. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan review jurnal yang berjudul Penentuan Kisaran Dosis Iradiasi Gamma Optimal dalam Pemuliaan Mutasi Nepenthes apularia Jack secara in vitro. Penelitian ini ditulis oleh Novitasari dan Isnaini pada tahun 2020 di Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Nepenthes atau kantong semar merupakan tumbuhan karnivora paleotropik berumah dua, berkayu, terestrial, dan epifit. Nepenthes dikenalkan oleh J.P. Braine dari Sri Lanka pada tahun 1689 yang artinya gelas anggur. Tumbuhan ini biasanya tumbuh pada tanah kekurangan hara seperti nitrogen dan fosfor, sehingga daunnya berevolusi membentuk kantong untuk menarik, menjebak, dan mencerna hewan yang masuk ke dalam kantong untuk pemenuhan nutrisinya. Kantong semar ini menjadi tren saat ini sebagai tanaman hias komersial di Indonesia karena memiliki kantong yang unik dengan berbagai bentuk, pola, dan warna. Nah, seiring berjalannya waktu, permintaan variasi Nepenthes oleh masyarakat terus meningkat, sehingga perlu dilakukan peningkatan keragaman genetik melalui mutasi induksi untuk memperoleh varietas Tujuan tanaman dari hias yang penelitian ini unggul. yaitu untuk mendapatkan dosis iradiasi gamma yang optimal atau lethal dose 50, serta mengetahui bagaimana respon dua varian Nepenthes apularia terhadap iradiasi gamma. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rancangan acak lengkap dengan dua faktor, yaitu dua varian Nepenthes apularia 6 dan 6 Riau, serta 6 taraf dosis iradiasi yaitu 0, 5, 10, 15, 20, dan 25G, di mana panlet yang telah diiradiasi di subkultur ke media 1/2 ms dengan 1 panlet per botol kultur dan diinkubasi di dalam ruang kultur. Pengamatan dilakukan setiap minggu selama 5 bulan. Dan pengamatan dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, penentuan lethal dose 50 atau LD50 dan radiosensitivitas. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan kemampuan tumbuh antara varian N. ampullaria terhadap dosis iradiasi. Bisa dilihat pada tabel 1, pengaruh varian dan dosis iradiasi terhadap presentase hidup N. ampullaria pada 8, 12, dan 16 minggu setelah perlakuan. Untuk varian 6 memiliki kemampuan hidup lebih tinggi setelah 16 minggu perlakuan dibanding dengan varian 6. Presentasi explant hidup pada varian 6 mulai menurun pada minggu ke-16 menjadi 96% pada dosis 20 gray. Penurunan presentase explant hidup terjadi signifikan pada dosis 25 gray yang dimulai pada 8 dan 12 minggu setelah perlakuan menjadi 90,91% dan kembali turun pada 16 minggu setelah perlakuan hingga 81,82%. Sedangkan untuk varian 6 Riau, explant hidup pada 8 minggu setelah perlakuan menurun menjadi 95,65 pada dosis iradiasi yang sama dan stagnan pada 12 dan 16 minggu setelah perlakuan.
Penurunan presentase eksplan tumbuh pada N. ampularia yang diberikan dosis 25 gray menunjukkan terjadinya kerusakan sel dan jaringan tanaman yang disebabkan oleh iradiasi gamma. Keragaman tanaman yang tinggi hasil iradiasi akan dihasilkan pada dosis iradiasi berkisar antara LD20 dan LD50. Keberhasilan dalam menghasilkan keanekaragaman genetik melalui iradiasi juga ditentukan oleh radiosensitivitas tanaman yang diiradiasi. Radiosensitivitas ini dapat diketahui dengan melihat kematian tanaman hingga mencapai 50% dari tanaman yang diiradiasi atau LD50. LD50 merupakan tingkat dosis yang menyebabkan kematian tanaman hingga 50% dari seluruh tanaman yang diiradiasi. Dari hasil penelitian ternyata belum didapatkan LD20 dan LD50 yang diduga merupakan dosis optimum untuk mendapatkan variasi tanaman dan mutan yang diinginkan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan curve-fit expert, itu didapatkan nilai LD50 sebesar 31,013 gray dan LD20 yaitu 25,527 gray untuk varian 6. LD50 sebesar 41,570 gray dan LD20 sebesar 33,610 gray itu untuk varian 6 Riau. Nah, berdasarkan nilai LD20 dan LD50, kedua varian N. ampularia itu memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda. Nilai radiosensitivitas tersebut menunjukkan bahwa varian 6 itu lebih sensitif terhadap perlakuan iradiasi dibandingkan dengan varian 6 Riau. Tingkat radiosensitivitas pada tanaman itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor fisik dan faktor biologis. Faktor fisik merupakan faktor yang bersifat morfologis seperti ketahanan fisik tanaman terhadap iradiasi, sedangkan faktor biologis yaitu faktor genetik dan lingkungan. Yang kedua adalah respon tanaman pasca iradiasi dengan karakter kuantitatif. Bisa dilihat pada tabel kedua, yaitu pengaruh varian dan dosis iradiasi terhadap pertumbuhan N. ampularia pada 16 MSI. Secara umum, perlakuan iradiasi gamma ini mempengaruhi secara nyata semua peubah yang diamati pada kedua varian N. ampularia ini. Semakin tinggi dosis iradiasi, maka rataan peubah pertambahan tinggi, jumlah daun, jumlah kantong, dan jumlah akar itu cenderung akan menurun. Semua peubah yang diamati juga menunjukkan respon pertambahan yang tidak merata dan acak terhadap perlakuan dosis iradiasi pada kedua varian N. ampularia ini. Respon yang berbeda antar kedua varian itu dapat dilihat pada peubah jumlah daun dan jumlah kantong. Untuk varian 6, jumlah daun 11,68A, jumlah kantong 4,05A, sedangkan untuk varian 6 Riau, jumlah daun 9,17B, dan jumlah kantong 2,77B. Perbedaan respon tanaman pada kedua varian itu disebabkan oleh efek iradiasi gamma yang bersifat acak dan menekan titik tumbuh tanaman, sehingga peningkatan dosis iradiasi menyebabkan penurunan kemampuan tumbuh tanaman dan pola pertumbuhan yang tidak teratur. Selanjutnya, interaksi antara varian dan dosis iradiasi berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi, jumlah kantong, dan jumlah akar. Interaksi antara varian 6 dan dosis iradiasi memperlihatkan bahwa semakin tinggi dosis, maka cenderung menurunkan pertambahan tinggi dan jumlah akar, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sedangkan pada varian 6 Riau, peubah yang sama tidak berbeda nyata. Dapat dilihat pada tabel 3. Pada peubah, jumlah kantong yang diikuti huruf yang sama dan perlakuan menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata, yaitu pada dosis iradiasi 5 gray, jumlah kantong 5,00A, sedangkan pada dosis iradiasi 10 gray, jumlah kantong 5,30A.
Hasil ini mengindikasikan bahwa mutasi bersifat acak, klon yang diiradiasi dengan dosis yang sama bisa memberikan respon yang berbeda. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang karakter kualitatif. Berdasarkan hasil pengamatan warna daun pada Nepenthes ampullaria menunjukkan bahwa perlakuan iradiasi memberikan pengaruh perubahan pada warna daun. Yang pertama, pada varian 6. Sebelum atau tanpa iradiasi memperlihatkan warna deep yellow green sebesar 15,38% dan strong yellow green sebesar 84,62%. Dapat dilihat pada tabel 4. Sedangkan untuk varian 6 Riau tanpa iradiasi memperlihatkan warna strong yellow green 95,65% dan moderate orange yellow sebesar 4,35%. Pada dosis 5,5 sampai 15 gray, warna daun varian 6 masih terpusat pada strong yellow green dan mulai berbeda pada dosis 20 sampai 25 gray. Sedangkan pada varian 6 Riau, warna daun pada dosis iradiasi 5 sampai 20 gray masih didominasi warna hijau atau strong yellow green dan baru mulai berubah pada dosis 25 gray menjadi kekuningan atau moderate orange yellow. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dosis iradiasi mengubah warna daun. Untuk perbedaan respon pada kedua varian diduga berhubungan dengan tingkat sensitivitas pada dua varian tersebut. Berikut ini adalah gambar dari sampel yang diteliti. Yang pertama ada gambar perlakuan pada varian 6. Selanjutnya perlakuan pada varian 6 Riau. Dan yang terakhir ada gambar akhir dari penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah LD50 diprediksi terjadi pada dosis iradiasi 31,13 gray untuk varian 6 dan 41,57 gray untuk varian 6 Riau. Iradiasi gamma mempengaruhi secara nyata pada tinggi, jumlah daun, jumlah kantong, dan jumlah akar pada dua varian. Peningkatan dosis iradiasi menyebabkan penurunan rataan peubah pertambahan tinggi, jumlah daun dan jumlah kantong, serta jumlah akar, serta menunjukkan respon pertambahan yang tidak merata dan acak. Semakin tinggi dosis iradiasi, warna daun berubah dari hijau menjadi kuning hingga coklat, kemudian mati pada varian 6. Sedangkan pada varian 6 Riau, warna daun masih didominasi warna hijau dan mulai berwarna kuning pada dosis iradiasi 25 gray. Penelitian ini juga didapatkan tanaman kerdil, daun kecil dan membentuk roset, dan bentuk daun bergelombang hingga keriting. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.